Kepada para pemirsa channel Kang Toko TV, di sini kami di Palenggahan Kauripan Nusantara di Klaten berbincang-bincang dengan Pak D Togo. Monggo Pak D, kita mulai waktu dan tempat, monggo dengan kami aturkan Pak D. Apa yang mau dibicarakan ini kira-kira? Ya ini kan menjelang atau udah masuk hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah ya Pak D. Nah ini sebetulnya makna dari hari raya Idul Fitri itu apa Pak D? Oh gitu ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahilhamd. Jadi di malam takbir ini kita sebetulnya sedang memuja dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi isinya di malam takbir ini sebetulnya adalah puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maknanya tidak ada sesuatu yang patut kita agungkan, kita besarkan kecuali nama Tuhan. Nah, segala puji itu milik Tuhan itu sendiri. Karena hakikatnya kita hidup di dunia ini karena diberi suatu daya oleh Tuhan itu sendiri. Kita diberi sifat dari Tuhan itu sendiri, diberi daya hidup, diberi sifat dalam kehidupan, dan juga kita beri gerak atau yang menggerakkan ya Tuhan itu sendiri. Dan kemarin 1 bulan penuh kita menjalankan ibadah puasa Ramadan itu bukan hanya sekedar menahan rasa lapar dan ya ataupun nafsu syahwat di siang hari kan gitu. Artinya sampai siang hari sampai sore hari gitu ya. Ya, tapi sebetulnya yang dinamakan hari kemenangan itu dalam waktu 1 bulan penuh kita melakukan setelahnya kalau muslim itu ibadah puasa ya. Sebetulnya itu untuk pelatihan kita supaya apa, kita mendapatkan pembenahan diri setelah kita melakukan sebuah riyadhah selama 1 bulan lamanya yang kita berlatih untuk mengendalikan diri dan juga untuk mencegah yang namanya lapar, haus, dan syahwat di pagi sampai sore hari. Kita sedang dilatih sebetulnya itu hanya suatu latihan, karena sebetulnya yang namanya kita mencegah dari nafsu-nafsu itu adalah karena kita sebetulnya berlatih untuk mengendalikan hawa. Dalam arti kita menjalani hidup ini ya sama aja, apa adanya gitu loh. Kita makan kalau sudah kenyang ya sudah, jangan terlalu berlebihan. Berarti terkadang malah jangan sampai kenyang kita sudah disuruh berhenti kan itu. Berarti secukupnya aja itu Pak D. Kalau kita haus ya minum secukupnya. Kalau kita sedang melakukan syahwat ya pada tempatnya kan gitu ya. Yang namanya syahwat itu kan sebetulnya bukan urusan seksualitas saja. Syahwat itu adalah suatu hawa atau keinginan atau hasrat, bukan hanya kepada lawan jenis gitu loh. Namanya syahwat itu ya masuk kita menjalani kehidupan dunia ini ya penuh dengan syahwat, karena isinya adalah hasrat dan keinginan ya Pak, bukan hanya seksualitas gitu. Pasti itu. Jadi di bulan Ramadan ini kita diajarkan bagaimana untuk kita itu menjalani hidup itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Tuhan, dan kita bisa menyaksikan ayat yang kita terima dengan kesifatannya, dengan geraknya, sehingga kita tidak melampaui batas
dengan aturan-aturan yang diberikan Tuhan. Tapi kebanyakan kita merasa menang, sudah berhasil menjalankan ibadah Ramadan selama sebulan penuh, kita sudah merasa melakukan sebuah kemenangan. Padahal sesungguhnya kemenangan itu barulah awal pembukaan setelah Idul Fitri itu. Kalau kita benar-benar sudah dilahirkan kembali suci, kita harus mulai membenahi budi pekerti yang ada di dalam diri kita. Ya, Ya, kenapa? Karena yang namanya kita diberi kesempatan setiap tahunnya, sebetulnya untuk selalu menyucikan diri dari segala suatu perbuatan selain pada Tuhan. Karena kebanyakan manusia itu berbuat itu ya atas dirinya sendiri, atas kehendaknya sendiri, tidak melihat bahwa kita itu ada yang memberi daya, ada yang menyepati, ataupun ada yang menggerakkan. Makanya kita lupa puja-puji kepada Tuhan. Makanya malam ini kita diajarkan untuk mengagungkan asma Tuhan dengan takbiran itu. Segala puji kepada Tuhan. Coba kalau kita setiap hari melakukan itu, setiap kita melakukan apapun, kita selalu puja-puji keagungan Tuhan. Pastinya kita akan malu kalau berbuat yang tidak benar. Tapi ya karena kita ini manusia sifatnya, manusia itu banyak diberi ujian, diberi sifat lupa, manusia itu diberi sifat kelemahan, sifat kelalaian. Ya memang itu. Makanya manusia itu kalau bisa mengatasi itu layak disebut khalifatullah, wakil Tuhan. Karena manusia diberi kemampuan akal, diberi nafsu, diberi jasad. Jadi punya daya pikir, daya nafsu, punya daya jasad yang berlebih daripada yang diberikan oleh makhluk yang lainnya kan gitu. Walaupun semuanya punya, tapi manusia lebih sempurna perangkatnya gitu. Ya, Pak. Dari dalam diri manusia itu kan ada komplit ya, ada akal, nafsu, jasad, di dalamnya ada roh, ada rasa, ada nur, ada sir. Itu dayanya luar biasa. Kalau makhluk lain terkadang tidak diberi akal, mau diberi naluri seperti itu. Ya. Ada yang kurang gitu loh. Iya. Makanya kita harapkan setelah kita sudah menjalankan riyadhah sebulan lamanya ini, kita melakukan sebuah peleburan atau sebuah pembersihan supaya kita benar-benar mendapat ampunan dari dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, kita kembali suci, maka hidupnya harus dipenuhi dengan budi pekerti yang suci, yang luhur. Ya. Kita berusaha mengendalikan perbuatan-perbuatan kita yang kemarin itu tidak benar ataupun kurang pas. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang tidak benar, yang tidak pas sebetulnya, kita akan menderita sendiri. Gitu? Betul, Pak De. Apalagi di tahun ini adalah tahun yang sangat dingin. Ini kita sudah menghadapi yang namanya resesi global dunia. Bukan hanya di Indonesia loh, Ya. dunia. Indonesia itu kalau saya lihat masih agak lumayan dibanding negara-negara lain. Ya. Jadi ini sebetulnya kita masih diberi kesempatan karena di Indonesia ini masih banyak ahli-ahli batin yang bersembunyi, yang selalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan meminta pengampunan kepada seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Coba kalau nggak ada ahli-ahli batin, udah hancur ini di Indonesia. Itu, Pak De. Makanya setiap mau ada fenomena alam, ada bencana besar dan sebagainya, masih tahan. Karena Tuhan melihat masih banyak ahli-ahli batin yang ada di Indonesia. Tapi itu ada batas waktunya, ada masa tenggangnya. Kalau ahli-ahli batin ini nanti sudah tidak istilahnya tidak mampu melihat kenyataan realita yang ada, sudah berjuang bagaimana caranya untuk bumi Nusantara Indonesia khususnya ini aman sejahtera, tapi kok manusianya sudah benar-benar melampaui batas, tidak bisa ditata. Ketika nanti para ahli batin ini sudah menyerahkan semuanya pada Allah, pada Tuhan, ya nanti tentunya tidak ada
pakunya, paku buminya, atau tidak ada yang bisa menjaga bumi ini. Walaupun bumi Jakarta ini yang menciptakan adalah Tuhan, tapi ada petugasnya yang menjaganya. Oh iya. Tidak lain tidak bukan, Tuhan sendiri yang ngasih penjaganya. Iya, Pak. Nah, kalau yang diberi tugas menjaga ini sudah tidak mampu atau sudah merasa capek dengan olah tingkah laku manusia, ya nanti pasti akan banyak terjadi karena di mana-mana. Iya, Pak. Nah, sekarang ini tahun ini kira-kira pemudik banyak nggak nih? Ini menurut perhitungan yang bagian penghitung itu kan Dinas Perhubungan ya Pak De, ya, itu tercatat penurunan 25% Pak De tahun ini. Ya kan? Iya. Itu paham kan disebabkan karena apa? Karena harga jual beli menurun, ya toh? Berarti ini sedang tidak baik perekonomian di Indonesia ini gitu. Iya Pak De. Saya sendiri terus terang ya Pak De ya, ini saya rasakan akhir tahun 24 sampai sekarang ini merasakan perekonomian di keluarga saya khususnya, atau mungkin sebagian pemirsa juga mengalaminya, itu merasa gimana ya Pak ya, bahasanya itu perekonomian tuh rasanya ya dibahasakan merosot gitulah Pak De ya. Merosot ya. Iya. Iya, mengalami kesulitan tuh. Kesulitan betul ya, ya. Betul itu bahasa kesulitan dalam perekonomian. Ya karena apa? Karena memang ini adalah dampak daripada ulah manusia sendiri. Ibaratnya orang Jawa itu mengatakan gegedan ampiak kurang cagak. Orang Jawa filsafahnya. Ya. Jadi orang itu banyak sesuatu angan-angan yang diwujudkan menjadi sebuah kenyataan, tapi pondasinya, tiangnya itu kurang gitu loh. Jadi kebesaran angan-angan, kebesaran cita-cita yang dinyatakan, tapi pondasi daripada tiangnya kurang. Akhirnya banyak untuk melakukan sebuah pembangunan yang dipaksakan. Contohnya yang terjadi saat ini, pembangunan infrastruktur dan sebagainya, akhirnya hutangnya semakin menumpuk. Ya memang itu untuk keseimbangan, memperlancar orang usaha lebih cepat, lebih enak bagi pengusaha loh ya. Iya. Tapi bagi kita ini yang rakyat jelata yang bukan pengusaha, bukan bisnis ini gimana dampaknya? Ya kalau saya sendiri itu kan basicnya yang saya jalani kan di dunia perdagangan Pak ya. Itu memang saya rasakan ada penurunan daya beli, sebenarnya seperti itu. Terus harga-harga naik sehingga kita kesusahan untuk menjual kembali gitu Pak De. Oh, iya. Itu nggak tahu kok di sananya kok sampai harga itu bisa naik gitu, sedangkan kita sebagai pedagang itu kan namanya pedagang itu tentunya banyak pesaing ya Pak De ya. Betul. Nah jadi itu memang bagus kalau saya lihat. Era pembangunan sekarang itu luar biasa. Kan kita sudah dipermudah kalau mau kemana-mana kita lewat jalan tol. Iya Pak De. Tapi kan ya tetap kita harus berani menambah biaya pembayaran tol itu sendiri gitu. Betul. Cuman kita menangnya di waktu. Iya. Kalau nggak ada tol ya kita kalahnya di waktu gitu. Iya. Sebetulnya kalau dipikir-pikir ya menangnya cuma irit di waktu. Kalau masalah pembiayaan saya kira sama aja, karena kita kan menambah ya kan? Betul. Nanti kalau kita dibikinkan tol nggak usah pakai pajak, nah itu sejahtera rakyatnya.
Tolnya gratis itu Pak De maksudnya. Tolnya gratis, kayak di luar negeri itu kan gratis kan? Iya Pak De. Nah, seperti itu sangat membantu masyarakat. Tapi kan pasti kan belum mampu untuk Indonesia ini. Iya. Karena pembangunannya juga menggunakan anggaran dana dari rakyat toh, dari pajak-pajak gitu. Iya Pak De. Nah, gitu. Ya itu urusan pemerintah lah, kita nggak usah jauh-jauh sana. Iya. Kita juga nggak tahu, kita cuma orang kecil gitu, Iya Pak De. paham. Yang jelas gini, kita kembali lagi, bagaimana caranya untuk selalu mengagungkan puja-puji asma Tuhan. Karena segala puji bagi Tuhan. Sehingga kita harus benar-benar melakukan sebuah jalan suci untuk selalu menemukan kemurnian. Kalau kita berpikir sulit, ya kita akan mendapatkan kesulitan. Tapi kalau kita selalu memikirkan dan kesulitan itu selalu ada kemudahan, yang kita lihat itu adalah daya Tuhan. Tidak ada segala sesuatu yang mustahil kalau Tuhan menginginkan. Kalau kita merasa sulit, merasa susah, ya akhirnya kita akan kena sendiri dengan ucapan kita itu. Makanya hati-hati. Sekarang kita harus hati-hati, jangan mudah kita bilang kata sulit, kata susah. Itu bahaya, itu bisa menjadi sebuah kalam bagi kita yang akhirnya menjadi sebuah sabda bagi kita. Jadi sulit apapun yang kita lihat, kita pandang adalah keagungan Tuhan. Ada yang maha menggerakkan di dalam kesulitan, ada yang maha menyifati dalam kesulitan, ada yang maha memberi daya dalam kesulitan. Tapi balik itu semua ada yang maha memberi kemudahan, ada yang maha memberi solusi, ada yang mendayai atas kuasa Tuhan. Mindsetnya harus dibalik. Kalau kita terlena terus, ya kita akan terjebak dengan ranah kesulitan yang ada di dunia. Padahal dunia ini adalah panggung tadi, para tempat bersendah gurau, tapi malah menjadi tempat neraka bagi kita, menjadi tempat siksaan bagi kita. Karena kita merasakan kesulitan, kesusahan, penderitaan, kepayahan, dan sebagainya. Gitu? Betul itu Pak. Makanya di hari Fitri ini adalah kita diberi kesempatan. Kalau kita berbuat suatu kesalahan yang tidak benar, ya kita harus sudah mulai menata diri, baik menata dohir ataupun tata batin. Karena kalau kita melakukan sesuatu kesalahan, itu penderitaannya luar biasa. Sekali kita salah melangkah, kita akan menderita sebelum kita mendapatkan pencerahan. Gitu loh. Nah, kita harus diberi kesempatan. Berarti kan ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri supaya lebih baik ke depannya gitu loh. Ya, makanya di malam takbiran ini suasana kan ramai kan. Di sana ada takbir keliling, ada yang di masjid. Semuanya sedang memuja dan memuji keagungan Tuhan. Karena Tuhanlah yang berhak untuk diagungkan. Itu. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka menyendiri di rumah kayak gini, gitu, seperti ini. Supaya di dalam mengagungkan kebesaran Tuhan itu, nama Tuhan, nah, dengan segala puja-puji yang saya berikan, saya akan lebih fokus dan menikmati dengan suasana yang sepi gitu. Ya, bukan saya mempengaruhi jenengan untuk tidak ya dari masjid ya. Ini orang kan punya cara sendiri untuk apa ya? Untuk mengapresiasikannya, kecintaannya pada sama pencipta gitu. Iya. Betul Pak. Intinya mindset harus dirubah kan. Walaupun sesulit apapun, tapi jangan kita sampai melupakan Tuhan. Jadi kebanyakan orang itu kalau sudah menerima penderitaan, kesulitan itu ya dilihatnya penderitaannya dan kesulitannya. Lupa bahwa di dalam kesulitan, penderitaan itu ada Tuhan di dalamnya gitu loh. Ya tak? Makanya orang untuk bangkit susah karena yang dilihat apa? Kesulitannya dan penderitaannya. Coba di dalam kesulitan dan penderitaan itu yang kita ingat adalah Tuhan itu sendiri. Seperti di awal yang saya katakan, yang maha memberi daya, menyifati, yang maha menggerakkan. Kita tembus saja dengan tafakur kita, dengan puja-puji kita, pasti akan mendapat solusinya kita. Iya. Lagi pertanyaan.
Ya, ini yang saya pahami dari apa yang Pak De sampaikan. Kita harus selalu menjaga budi pekerti, terus selalu mendekat dengan yang Maha Kuasa. Tapi terkadang saya jujur Pak De ya, itu kedisiplinan atau bahasanya istiqomahnya itu ya Pak De yang kadang-kadang menjadi kendala. Itu bagaimana caranya Pak De supaya kita itu bisa, sedangkan saya sendiri merasakan kalau saya melakukan cara yang telah Pak De berikan atau ajarkan, dilakukan secara istiqomah walaupun hanya beberapa hari, itu punya dampak yang luar biasa sebetulnya. Saya sendiri merasakan. Tapi begitu lepas dari keistiqomahan, ya disitulah banyak apa bahasanya itu bencana pribadi itu masuk. Iya. Iya. Itulah namanya kufur. Itu apa? Itu maknanya keimanan itu ya naik turun, gitu ya dah. Iya. Makanya supaya kita untuk menjaga iman kita yang naik turun ini, kalau kita sudah dilanda kemalasan, kurang istiqomah, itu kalau punya guru pembimbing segera merapat bertemu pada guru pembimbing solusinya, ya kan? Ya. Karena apa? Seorang pelaku rohani itu kalau belum bisa mandiri, dia jauh dari pembimbingnya, ya itu akan banyak ujiannya. Beda kalau kita langsung buru-buru menemui guru pembimbing, kita akan mendapat energi positif sehingga bisa membangun kembali istiqomah kita. Ya, karena sebaik-baik karomah itu adalah karomah istiqomah, itu anugerah yang sangat besar, melebihi dari segalanya gitu. Gitu. Nah ini kadang kita harus mengerti, kalau saya belum mampu mandiri sendiri, saya masih kuliah, ya cepet-cepet aja langsung kita kembali lagi, kita ingat, oh ya saya punya pembimbing, saya harus menemui seorang pembimbing saya. Untuk apa? Maknanya untuk mendongkrak kembali gitu, menambah daya, karena di dalam diri seorang pembimbing itu ada daya Tuhan, karena disifat oleh Tuhan juga. Iya. Dan seorang pembimbing itu ya dia memberikan suatu pelajaran, praktek laku itu ya sesuai pengejauhan yang dilakukan juga. Jangan dikira pembimbing itu nggak punya masalah lepas dari masalah kesulitan, enggak, sama saja. Cuman bedanya tataran ilmunya di dalam menguasai atau di dalam mempraktekkan sebuah pelaku kehidupan sehari-hari itu. Karena seorang pembimbing itu dituntut belajar untuk istiqomah. Kalau nggak istiqomah, bagaimana mungkin bisa memberi pelajaran kepada para muridnya, para siswanya gitu ya. Iya Pak De. Nah, paham? Iya, paham Pak De. Berarti istiqomah itu yang memang luar biasa Pak De. Iya. Ya, benar betul ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Sementara ini alhamdulillah sudah tercerahkan Pak De. Intinya itu kalau dalam pembahasan ini istiqomah Pak De. Istiqomah. Begitu pada saat ini kan menjelang hari raya kita harus memperbanyak puji pada Tuhan Yang Maha Agung. Jangan sampai kita terlena dengan permasalahan yang ada. Tapi yang kita lihat adalah yang Maha Kuasa intinya gitu ya. Iya. Ya, itu dulu ya, Kang. Oke, makasih banyak Pak De atas pencerahannya. Demikian bincang-bincang santai kami dengan Pak De Togo, semoga memberikan manfaat